lagi di pembelajaran sejarah Indonesia. Teman-teman tahu nggak lagu yang tadi kalian dengerin itu lagu apa sih? Nah, jadi lagu tadi itu adalah Mars Romusa atau Mars Pekerja pada zaman Jepang. Nah, Jepang menggunakan Mars Romusa tersebut sebagai salah satu alat propaganda untuk membangkitkan semangat rakyat Indonesia, tentunya untuk membantu Jepang. Bahkan Jepang itu melabeli para Romusa ini sebagai pahlawan ekonomi atau pahlawan pembangunan. Oke, pada kesempatan kali ini kita bakal ngebahas tentang sifat pendudukan Jepang di Indonesia. So, ikutin terus videonya sampai akhir ya. Ya, langsung aja kita ke materi yang pertama. Di sini ada berbagai usaha yang dilakukan oleh Jepang dalam menanamkan dan mempertahankan kekuasaannya di Indonesia. Jadi, semenjak adanya peristiwa perjanjian Kalijati pada tanggal 8 Maret 1942 yang menandai pengalihan kekuasaan dari Belanda ke Jepang, akhirnya Jepang itu harus melakukan berbagai usaha untuk melegitimasi kekuasaannya di Indonesia. Yang pertama yang dilakukan oleh Jepang adalah memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942. Undang-undang ini merupakan undang-undang pemerintahan militer di mana inti dari isinya itu adalah pengalihan keseluruhan pemerintahan Indonesia yang tadinya dikuasai oleh Gubernur Jenderal Belanda itu beralih ke tangan pemerintahan militer Jepang. Yang kedua, Jepang melakukan pembatasan terhadap pergerakan kaum nasionalis. Nah, jadi kalau zaman Hindia Belanda, itu kaum nasionalis di Indonesia itu masih mendapatkan ruang, masih diberikan ruang untuk mereka melakukan berbagai macam aktivitas organisasi. Tetapi ternyata pada zaman Jepang, pengawasannya itu jauh lebih ketat. Nah, hal yang dilakukan oleh Jepang itu diantaranya seperti melarang berbagai adanya partai politik. Kemudian, lembaga pendidikan tinggi juga bahkan sampai ditutup. Dan selain itu, di Jawa terutama, pemerintahan militer Jepang itu hanya mengizinkan orang Indonesia untuk berpartisipasi dalam organisasi yang dibuat oleh Jepang. Jadi benar-benar di sini ada semacam pembatasan secara ketat dalam hal pergerakan para kaum nasionalis. Nah, inilah yang kemudian mengakibatkan nanti banyak sekali kaum nasionalis yang akhirnya memilih jalan untuk kooperatif dengan Jepang. Yang ketiga adalah Jepang melakukan proses Japanisasi terhadap masyarakat Indonesia. Di antaranya seperti Jepang hanya memberlakukan pengibaran bendera Jepang atau bendera Nippon, dan juga Jepang hanya mengizinkan lagu kebangsaan yang didengar itu adalah lagu kebangsaan Jepang, yaitu Kimigayo. Meskipun nanti Jepang akhirnya mengizinkan rakyat Indonesia untuk mengibarkan bendera merah putih dan juga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai salah satu taktik Jepang untuk menarik simpati masyarakat Indonesia. Selain kedua hal tersebut, Japanisasi yang dilakukan oleh Jepang juga seperti Jepang mengharuskan masyarakat Indonesia untuk melakukan seikere atau membungkuk atau menghormati dengan menghadap ke timur, maksudnya adalah menghormati Dewa Amaterasu Omikami atau Dewa Matahari yang disembah oleh Jepang. Yang terakhir, Jepang membentuk berbagai organisasi seperti organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi semi-militer, dan juga organisasi militer yang akan kita bahas selanjutnya. Organisasi sosial kemasyarakatan. Yang pertama adalah Gerakan 3A, Jepang Pemimpin Asia, Jepang Cahaya Asia, dan Jepang Pelindung Asia. Nah, Gerakan 3A ini dibuat oleh Jepang tentu aja untuk menarik masyarakat Indonesia, menarik simpatinya agar mau mendukung Jepang dalam berpartisipasi di Perang Pasifik. Nah, Gerakan 3A ini dipimpin oleh Mr. Syamsuddin, tetapi ternyata dalam perkembangannya Gerakan 3A kurang mendapatkan respon dari masyarakat Indonesia. Akhirnya, oleh Jepang, Gerakan 3A ini diubah menjadi Putra atau Pusat Tenaga Rakyat dengan dipimpin oleh 4 serangkai dari Indonesia. Nah, ada siapa aja sih? Yang pertama ada Insinyur Soekarno, yang kedua ada Muhammad Hatta, yang ketiga ada Ki Hajar Dewantara, dan yang keempat ada Kiai Haji Mas Mansur.
Berbeda dengan gerakan 3A, ternyata Putra ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dan organisasi ini atau Putra ini bersifat kooperatif. Tentu aja jalan kooperatif yang dipilih oleh kaum nasionalis ini dilakukan untuk mempermudah gerakan perjuangan mereka. Yang kedua adalah Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa. Organisasi ini didirikan pada tahun 1944. Sesuai dengan jenisnya yang merupakan organisasi sosial kemasyarakatan, maka yang dipupuk dalam organisasi Jawa Hokokai ini adalah semangat kebaktian. Nah, semangat kebaktian yang seperti apa sih? Di antaranya adalah kesediaan untuk mengorbankan diri, tentu saja untuk Jepang. Yang kedua, mempererat persaudaraan. Dan yang ketiga, melaksanakan tugas untuk Jepang. Nah, berbeda dengan Putra yang dipimpin oleh tokoh dari Indonesia, kalau Jawa Hokokai ini dipimpin langsung oleh orang Jepang atau Gun Seikan, nanti dibantu oleh Insinyur Soekarno. Yang ketiga adalah Majelis Islam A'la Indonesia. Sebenarnya MII ini dibentuk pada masa pemerintahan Hindia Belanda, tetapi karena kegiatannya berpusat pada keagamaan, maka oleh Jepang tidak dibubarkan. Nah, dalam perkembangannya kemudian Jepang tetap mencurigai nih adanya aktivitas politik di dalam MII ini. Akhirnya oleh Jepang dibubarkan dan diganti menjadi Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Nah, Masyumi ini diketuai oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Oleh beliau, Masyumi ini dimanfaatkan sebagai wadah untuk mengkonsolidasi berbagai kekuatan-kekuatan organisasi Islam seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam, bahkan Sarekat Islam. Yang keempat ada Fujinkai atau Barisan Wanita. Nah, Barisan Wanita ini dibentuk pada bulan Agustus tahun 1943. Tentu aja dengan tujuan untuk membantu Jepang dalam perang. Nah, contohnya seperti apa? Ini seperti mempersiapkan dapur umum dan juga bantuan medis. Nah, keanggotaan dari Barisan Wanita ini tentu aja adalah wanita yang berusia 15 tahun ke atas. Selanjutnya adalah organisasi semi-militer. Nah, yang pertama ada Seinendan. Seinendan ini ditujukan untuk melatih para pemuda dengan keterampilan militer sehingga dapat mempertahankan tanah airnya. Tetapi tujuan sebenarnya dibentuk Seinendan ini adalah untuk membantu Jepang sebagai tenaga cadangan militer jika diperlukan. Mengingat pada saat itu Jepang juga sedang terlibat perang Pasifik dengan Amerika Serikat. Yang kedua adalah Keibodan. Nah, Keibodan ini semacam pembantu polisi dengan tugas-tugasnya seperti penjagaan lalu lintas dan pengamanan desa. Berbeda dengan Seinendan yang merekrut pemuda dengan usia 15 sampai 25 tahun. Nah, untuk Keibodan ini sendiri yang direkrut adalah para laki-laki yang berusia 26 sampai 35 tahun di setiap desanya. Yang ketiga adalah Suishintai atau barisan pelopor. Nah, barisan pelopor ini juga dapat dikatakan semacam organisasi sayap atau underbrow dari Jawa Hokokai. Nah, karena ini sifatnya semi-militer, tentu aja barisan pelopor ini juga melatih para pemuda dengan pelatihan-pelatihan militer ya. Walaupun senjata yang dimiliki adalah senapan kayu atau bambu runcing yang masih sangat sederhana. Nah, karena ini merupakan organisasi sayap dari Jawa Hokokai, anggotanya juga adalah mereka umumnya adalah pemuda-pemuda yang terpelajar. Yang keempat adalah Hizbullah atau Laskar Islam. Nah, jadi Hizbullah ini merupakan pasukan khusus dari pemuda Islam yang dibantukan untuk memenangkan Jepang dalam Perang Pasifik. Jadi, Jepang itu memberikan semacam doktrin perang suci kepada pemuda-pemuda Islam, tentu aja untuk memerangi Amerika Serikat yang dimaksud di sini. Nah, dengan adanya doktrin tersebut diharapkan para pemuda Islam itu mau untuk membantu Jepang. Maka dibentuklah kemudian Laskar Pemuda Islam atau Hizbullah yang berada di bawah naungan Masyumi. Organisasi militer yang pertama ada PETA atau Pembela Tanah Air. Nah,
Pembela tanah air atau PETA ini merupakan pasukan militer yang dibentuk oleh Jepang pada bulan Oktober tahun 1943 di Jawa. Tujuannya untuk apa? Tujuan dibentuknya PETA ini adalah untuk mempertahankan Indonesia dari serangan sekutu, terutama di Pulau Jawa. Nah, nanti setelah ikut pelatihan militer dan kemudian lulus, para anggota PETA ini diangkat seperti menjadi komandan batalion, komandan kompi, dan juga komandan peleton. Jadi ini yang benar-benar organisasi yang militer realnya. Nah, di samping teman-teman bisa lihat ya, ada poster propaganda dari Jepang untuk mengajak para pemuda Indonesia untuk bergabung ke dalam PETA. Nah, saya berjuang dalam tentara pembela tanah air, ikutlah. Nah, itu adalah salah satu propaganda yang dilakukan oleh Jepang. Oh iya, sebenarnya di daerah lain selain Jawa juga ada nih yang seperti PETA ini, tetapi namanya beda. Nah, kalau di daerah Sumatera namanya itu Gyugun, tetapi intinya sama, organisasi militer resmi ya. Yang kedua adalah Heiho atau Barisan Cadangan Prajurit. Sesuai dengan namanya, maka kesatuan ini merupakan kesatuan pramiliter Indonesia yang direkrut untuk melakukan tugas militer pendukung bagi pasukan Jepang. Nah, selain itu, Heiho juga diperbantukan seperti untuk membangun jalan ataupun benteng. Nah, di bawah ini merupakan respon masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan Jepang. Seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya kolonialisme dan juga imperialisme yang bercokol di Indonesia ini sudah membawa masyarakat Indonesia ke dalam penderitaan. Berbagai kebijakan yang mereka terapkan di Indonesia itu sangat menyusahkan masyarakat, yang akhirnya menimbulkan semacam pemberontakan dari masyarakat Indonesia sendiri terhadap pemerintah kolonial. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah perlawanan dari rakyat Chotpring di Aceh. Ini perlawanannya terjadi pada tanggal 10 November 1942 dengan dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Nah, sebenarnya awal dari perlawanan rakyat Chotpring Aceh ini itu dilatar belakangi karena adanya tindakan semenang-menang yang dilakukan oleh pemerintah Jepang. Nah, selain itu, Jepang juga memberlakukan sebuah kebiasaan atau tradisi Seikere, di mana hormat menghadap ke timur untuk menyembah dewa matahari. Nah, oleh Tengku Abdul Jalil, kebiasaan ini dianggap syirik bagi mereka yang menganut agama Islam. Nah, akhirnya muncullah perlawanan rakyat Aceh ini. Tetapi ternyata perlawanan rakyat Aceh ini dapat mudah sekali untuk ditumpas oleh pemerintah Jepang. Yang kedua adalah perlawanan rakyat Sukamanah di Tasikmalaya yang berlangsung pada tanggal 25 Februari tahun 1944. Perlawanan ini dipimpin oleh seorang kiai pemilik pesantren Sukamanah, yaitu Kiai Haji Zainal Mustafa. Nah, latar belakang dari adanya perlawanan rakyat Sukamanah ini sama seperti perlawanan rakyat Aceh, yaitu penolakan terhadap tradisi Seikere atau penghormatan dengan cara membungkukkan badan dengan menghadap ke timur untuk menghormati kaisar atau Tenno di Jepang. Tercatat beberapa kali bahwasanya Kiai Haji Zainal Mustafa beserta para santrinya ini menolak secara terang-terangan untuk melakukan kewajiban Seikere sebagai sebuah kewajiban yang terdapat dalam acara-acara resmi Jepang. Nah, kemudian, tindakan-tindakan seperti ini yang akhirnya membuat Jepang itu menurunkan pasukannya ke Sukamanah. Terjadilah pertempuran antara para santri dan juga pasukan Jepang, yang kemudian pada akhirnya Kiai Haji Zainal Mustafa berhasil ditangkap dan akhirnya dihukum mati. Yang ketiga adalah perlawanan rakyat Loh Bener Indramayu yang berlangsung pada bulan April tahun 1944. Sebenarnya perlawanan rakyat Indramayu ini nggak cuma terjadi di satu titik Loh Bener aja, tetapi di daerah-daerah yang lainnya juga seperti Karangampel dan juga Cidemper.
Nah, latar belakang dari adanya perlawanan rakyat Indramayu ini sebenarnya adalah adanya kenaikan dari pungutan pajak padi yang selama ini tuh hanya 5-10 kilo itu dinaikkan menjadi 25 kilo. Kemudian akhirnya Kiai Haji Madrais memimpin adanya perlawanan rakyat ini. Yang terakhir adalah perlawanan peta di Blitar. Nah, perlawanan peta ini dipicu oleh berbagai kekejaman yang dilakukan oleh pemerintah Jepang, seperti banyaknya korban Romusa yang meninggal ketika sedang dipekerjakan, atau banyak juga wanita dan anak-anak yang ikut tertindas. Nah, akhirnya pada tanggal 14 Februari tahun 1945, meletuslah perlawanan peta di Blitar yang dipimpin oleh Komandan Peleton atau Sodangko Supriyadi. Nah, dengan adanya perlawanan peta di Blitar ini semakin menumbuhkan semangat nasionalis bangsa Indonesia agar cepat-cepat untuk mencapai kemerdekaannya. Kemudian, dengan adanya perlawanan peta di Blitar ini juga mengakibatkan Supriyadi sendiri itu hilang tanpa jejak sampai sekarang. Oke, materi kita pada pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap sehat dan semangat. Dadah!